Hai hai hai. Halo Sobat Pejuang Nip, selamat datang kembali di channel kita bersama, channel Purap Official. Pada kesempatan ini, masih dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia, tim Purap Official ingin berbagi informasi terkait trik jitu lulus TWK, tes wawasan kebangsaan dengan skor di atas 80. Selain itu, tim Purap Official juga ingin berbagi informasi terkait contoh sikap pengamalan Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Tentunya skor di atas 80 merupakan harapan dan cita-cita dari segenap pejuang NIP, dan semoga harapan ini menjadi nyata pada saat ujian nanti. Mari kita simak trik berikut ini. Perlu kami ingatkan kembali bahwa trik jitu ini adalah trik yang diperuntukkan untuk soal-soal TWK yang terdiri dari narasi atau kalimat yang panjang lebih dari 3 kalimat, 3-5 kalimat ya. Jadi prinsip ini bisa diterapkan. Apa saja prinsipnya? Yang pertama, bacalah dengan cepat ya. Untuk soal-soal dengan kalimat yang panjang, perbiasakan untuk bacalah dengan cepat. Yang kedua, konsentrasi. Yang ketiga, kalimat utama terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ini perlu diketahui oleh Sobat Pejuang NIP sekalian, bahwa kalimat utama terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kemudian yang keempat, pisahkan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas. Jadi harus dipisahkan ya antara kalimat utama dengan kalimat penjelas. Kemudian yang kelima, gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok paragraf melekat pada kalimat utama. Nah, setelah kita pisahkan kalimat utama dengan kalimat penjelas, biasanya ide pokok atau gagasan utama itu terletak pada kalimat utama. Nah, ini nanti kita akan lihat soalnya di belakang. Yang keenam, gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok bacaan terdapat di bagian awal bacaan dan kaitkan dengan ide pokok dari tiap paragraf. Jadi biasanya tuh ide pokoknya tuh berada di awal bacaan ya, masih lanjutan dari nomor 5 tadi. Nah, sekarang nomor 7, carilah jawaban yang ada di dalam bacaan. Jadi perlu Sobat Pejuang NIP ketahui bahwa tidak semua pertanyaan itu harus dijawab dengan berpikir keras ya. Ada beberapa soal narasi yang memang sesungguhnya jawabannya sudah ada pada soalnya. Harus lebih teliti dan lebih banyak berlatih agar Sobat Pejuang NIP terbiasa untuk mengerjakan soal-soal TWK dengan narasi soal yang panjang. Dan kedelapan adalah, dalam menjawab soal, jika kita menggunakan logika, maka hindarilah opini atau pendapat pribadi. Mari kita simak satu demi satu penjelasannya. Yang pertama, penjelasan terkait bacalah dengan cepat. Membaca dengan teknik cepat dapat membantu sahabat atau Sobat Pejuang NIP dalam memanfaatkan waktu dengan baik ya. Tentu sangat membantu ya untuk menghemat waktu, dan membantu juga dalam menemukan beberapa kata kunci yang diperlukan tanpa harus membaca terlalu detail atau tanpa membaca semua kalimat. Jadi dengan membaca cepat, kemudian bisa menentukan ide pokok di awal ataupun di akhir, kita tidak perlu membaca keseluruhan kalimat ya. Dan ini akan sangat membantu untuk menghemat waktu. Trik berikutnya adalah konsentrasi. Membaca dengan konsentrasi dapat membantu Sobat Pejuang NIP sekalian dalam hal mengingat kata kunci yang diperlukan, inti bacaan, dan mengaitkan antar kejadian, dan membantu Sobat Pejuang NIP dengan cukup sekali saja membaca dan tidak perlu mengulangi berkali-kali. Nah, ini saya pengen share pengalaman saya di tahun 2018 pada saat mengikuti seleksi CPNS waktu itu. Saya pada saat membaca soal TWK dengan gabungan kalimat yang panjang, saya langsung fokus di kalimat terakhir. Jika kalimat terakhir tersebut sudah mampu memberikan petunjuk, maka saya tidak perlu lagi membaca awal kalimat, tapi langsung membaca pilihan multiple choice-nya. Saya berikan contoh, semisalnya ada satu paragraf narasi kalimat, dan di kalimat terakhirnya berbunyi seperti ini. Berikut ini merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu A, B, C, D, E. Nah, kalau soalnya seperti ini, saya tidak perlu membaca lagi narasi dari atas. Saya tinggal memilih pilihan jawaban yang sekiranya menggambarkan pengamalan Pancasila sila ketiga. Ya, mudah bukan? Semoga hal ini bisa membantu Sobat Pejuang NIP sekalian. Tips berikutnya, kalimat utama terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Soal bacaan seringkali menuntut sahabat untuk menemukan beberapa hal yang ada kaitannya dengan kalimat utama.
sehingga menemukan kalimat utama dalam suatu paragraf menjadi sangat penting dalam hal ini. Perlu Sobat Pejuang NIP ketahui bahwa kenapa kalimat utama yang perlu kita ketahui atau kita cari, karena biasanya kunci jawaban atau kata kunci jawaban itu terdapat pada kalimat utama. Kita lanjut. Setelah menemukan kalimat utama, kita harus mampu memisahkan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas. Dengan memisahkan kalimat utama dengan kalimat penjelas, maka sahabat pejuang NIP sekalian akan lebih mudah menemukan gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok. Ini yang tadi saya bilang dengan kata kunci untuk jawabannya. Kita lanjutnya. Berikutnya yang perlu diketahui adalah Sobat Pejuang NIP harus paham bahwa gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok paragraf melekat pada kalimat utama. Ini sudah disampaikan tadi. Ini hanya pengulangan saja bahwa untuk ide pokok tersebut berada pada kalimat utama, yang tentunya kalimat utama tersebut bisa saja berada di awal atau di akhir paragraf. Kemudian tips berikutnya adalah carilah jawaban di dalam bacaan. Semua jawaban dari soal bacaan terdapat di dalam bacaan yang telah disediakan, sehingga Anda dapat mencari jawabannya di dalam bacaan sesuai dengan petunjuk soal. Saya berikan contoh, semisalnya ada narasi soal seperti ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar negara Pancasila atau ideologi Pancasila. Sebagai negara dengan ideologi Pancasila, Indonesia sangat terbuka dengan negara lain dalam hal kerjasama bilateral atau multilateral untuk kemajuan bangsa. Di bawah ini merupakan prinsip-prinsip Indonesia sebagai negara yang terbuka adalah, kalau ada jawaban terkait penyesuaian atau beradaptasi, maka pilihlah jawaban tersebut. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena terbuka bisa bekerja sama itu, kalau kita melihat sinonim ataupun kaitannya, dia lebih berkaitan dengan penyesuaian atau adaptasi. Jadi ya, yang tadi dikatakan di penjelasan awal bahwa jawaban sebenarnya sudah terdapat dalam bacaan, ya. Kita lihat kemiripan arti kata yang ada pada pilihan jawaban dengan kata kunci yang ada pada soal. Lanjut, dalam menentukan jawaban perlu sekali diingat bahwa harus menghindari opini atau pendapat pribadi. Hindarilah menjawab soal bacaan menurut pendapat sahabat atau sobat pejuang NIP, persepsi sahabat, melainkan jawablah sesuai dengan apa yang sudah tertulis di bacaan, sehingga di antara pilihan jawaban yang disediakan tidak akan membuat sobat pejuang NIP bingung, ya. Maka pilihlah yang paling sesuai dengan fakta atau data yang telah dijelaskan di bacaan. Apabila jawaban yang dimaksud tidak tertulis di bacaan, bisa jadi jawaban yang diinginkan oleh penulis soal merupakan kaitan antar kalimat atau kejadian dalam bacaan tersebut. Hasil konsekuensi logis, ya. Jadi memang harus menggunakan pola berpikir logis, dan pada umumnya soal-soal dengan narasi yang panjang biasanya jawabannya itu sudah ada pada narasi soal tersebut. Sehingga sangat diharapkan untuk menghindari opini atau pendapat pribadi. Berikut adalah beberapa contoh sikap pengamalan Pancasila sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila ini adalah setiap warga negara bersikap berdasar sifat ketuhanan. Adapun beberapa contoh pengamalan Pancasila yaitu saling menghormati antar manusia. Nah, poin ini walaupun tidak ada unsur kata agamanya, tetapi perlu diingat, ya sobat pejuang NIP sekalian, bahwa saling menghormati antar sesama manusia masuk dalam pengamalan Pancasila sila pertama. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, ini jelas sila pertama. Yang ketiga, bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama, jelas ini sila pertama. Yang keempat, mengembangkan toleransi agama sejak dini, juga jelas sila pertama. Yang kelima, membina kerukunan hidup antar manusia. Nah, ini di pernyataan nomor 5 ini tidak ada unsur agamanya, tetapi perlu diingat bahwa ketika ada soal seperti ini, kerukunan hidup, menghormati antar sesama manusia itu masuk ke pengamalan Pancasila sila pertama. Berikutnya, contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila ini yaitu mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama. Saya ulangi lagi bahwa makna sila kedua adalah
mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama. Perlu Sobat Pejuang NIP ketahui bahwa sila kedua dan sila kelima itu sama-sama mengangkat kata adil ya. Yang membedakannya adalah sila kedua lebih difokuskan pada keadilan yang dirasakan oleh individu atau pribadi, sementara sila kelima difokuskan kepada keadilan yang boleh dirasakan oleh banyak orang atau kelompok ya. Nah, di sini kita lihat beberapa contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Yang kedua, menjaga hak dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai baik di sekolah, rumah, dan tempat lainnya. Nah, poin 4 ini kebanyakan keluar ya di soal beberapa tahun terakhir ini terkait diskriminasi ataupun sikap yang tidak baik, tidak menyenangkan terhadap orang lain atau sesama masuk dalam pengamalan Pancasila sila keberapa? Tepat, yaitu sila kedua ya. Nah, contoh kelima adalah tidak melecehkan seseorang karena apapun juga. Dan yang keenam adalah mau membela kebenaran dan keadilan. Bukan Ninja Hattori ya. Ini merupakan contoh dari pengamalan Pancasila sila kedua. Oke, itu tadi sekedar intermezzo. Ya, kita lanjut ke contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Nah, sikap sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, ini sila yang sangat menarik menurut saya di Pancasila ya. Dua kata tapi dengan kekuatan yang begitu besar, Persatuan Indonesia. Makna sila ini yaitu menyatunya bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, HAMKAM ya. Tujuan Persatuan Indonesia adalah menumbuhkan rasa bersatu warga negara yang memiliki beragam adat dan budaya, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Nah, ini pengamalan Pancasila sila ketiga. Sobat Pejuang ini perlu ketahui bahwa kata kunci di sila ketiga ini biasanya pengamalan Pancasilanya itu terkait dengan sikap cinta tanah air, bela negara, membela kedaulatan bangsa. Nah, itu masuk ke dalam sila ketiga. Nah, ini beberapa contohnya. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Ini contohnya ya. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. Nah, mungkin saja nanti di soal akan keluar pencapaian dari Apriliani dan Grace ya. Grace Natali merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa ya, Olimpiade ya. Kemarin dapat emas. Itu merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga ya, karena mereka sudah mengharumkan nama bangsa lewat prestasinya di cabang olahraga badminton. Nah, ini untuk contoh pengamalan Pancasila berikutnya adalah tidak merendahkan suku, adat, dan budaya lain ya. Kalau terkait budaya dan suku atau adat di mana kita bisa menghargai, itu merupakan contoh sikap sila ketiga. Yang keempat, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan. Nah, ini juga merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu warga yang berkesusahan. Nah, ini hampir mirip dengan sila kelima ya. Sila kelima kan berhubungan dengan orang banyak ya. Ini kan ada kata warga ya, tetapi di sini yang menjadi kunci adalah rasa senasib dan sepenanggungan. Di sini itu kan menggambarkan satu nasib ya, atau satu penanggungan ya. Jadi memang sesuai dengan apa yang sudah dikatakan tadi, ini merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Nah, ada beberapa contoh lain, misalnya ikut terlibat aktif dalam upacara bendera, terus menjadi petugas paskibra, kemudian sebagai putra-putri terbaik bangsa ikut bela negara jika sewaktu-waktu negara berada dalam ancaman ya. Itu merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga. Kita lanjut. Yang keempat, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna sila keempat ini yaitu bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Kata kuncinya itu di demokrasi dan kedaulatan rakyat, yaitu semua keputusan diserahkan kepada rakyat ya. Nah, yang pertama, contoh pengamalan Pancasilanya mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi ya. Nah, ini soal yang sering sekali keluar ya. Kalau mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dibanding kepentingan pribadi adalah pengamalan Pancasila sila keberapa? Tepat, itu adalah sila keempat ya. Ikut serta dalam pemilihan umum, itu sila keempat juga. Yang kelima, melaksanakan hasil keputusan yang berdasarkan musyawarah dengan niatan dan perbuatan baik dengan rasa tanggung jawab ya. Ini juga merupakan contoh pengamalan Pancasila sila keempat. Nah, sobat pejuang NIP, pengalaman beberapa tahun terakhir ini soal-soal yang biasa keluar adalah pengamalan Pancasila sila kedua, sila kelima, sila ketiga ya. Sila keempat ini juga keluar tapi jarang. Tapi bukan berarti tidak perlu kita pelajari ya. Kita harus mempelajari secara menyeluruh sebagai antisipasi jika tahun ini ada soal-soal terkait sila keempat juga ya. Masih ada banyak contoh lainnya. Mungkin nanti sobat pejuang NIP bisa mendapatkan lebih banyak gambaran terkait penghafalan Pancasila sila keempat pada latihan soal berikutnya. Oke, berikutnya adalah contoh sikap sila kelima ya. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini bermakna setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan ya. Benar ya. Jadi kalau sila kelima itu terkait keadilan, hak dan kewajiban, tetapi lebih ditekankan pada kesejahteraan ya, kesejahteraan masyarakat banyak. Nah, nilai keadilan dapat terwujud dari hilangnya kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, juga politik. Berikut adalah contoh pengamalan Pancasila, sila kelima. Berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Nah, bersikap adil itu merupakan sila kelima ya. Menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini misalnya ada contoh, pada suatu pameran Nyonya Heni membeli lukisan dari pelukis tersebut dengan harga yang mahal. Ini merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa ya? Sila kelima ya, karena dia menghargai hasil karya orang lain. Kemudian tidak membeda-bedakan seseorang karena status kondisi ekonominya. Nah, kemudian bersikap kekeluargaan, tidak mengintimidasi dengan hak milik kita, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya, tidak menyusahkan orang lain untuk sama-sama hidup dengan layak, tidak boros dan tidak korupsi. Nah, ini poin ke-8 nih, tidak boros dan tidak korupsi. Ini sering sekali keluar di soal-soal ujian sebelumnya ya. Sikap tidak boros dan tidak korupsi merupakan pengamalan Pancasila sila kelima. Kenapa sila kelima? Karena dengan tidak boros, tidak korupsi, kita tidak mengganggu atau merusak kesejahteraan masyarakat banyak ya. Nah, kalau ada kata atau pernyataan, kalau suka bekerja keras masuk ke dalam sila keberapa? Ya, sila kelima. Kalau gotong royong kerjasama, sila keberapa? Sila kelima ya. Nah, ini adalah poin-poin yang perlu sobat pejuang NIP ketahui ya. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Nomor 1. Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dapat muncul dari berbagai bidang. Salah satu contoh ancaman dalam bidang ekonomi adalah, nah, sobat pejuang ini perlu ketahui sesuai dengan trik yang sudah kita pelajari di depan, maka di sini kata kunci atau ide pokoknya adalah tepat ancaman bidang ekonomi ya. Fokus dulu di situ, ancaman bidang ekonomi. Pilihan jawabannya adalah A. Membanjirnya barang-barang dari luar negeri di Indonesia. B. Gaya hidup masyarakat yang konsumtif. C. Kegemaran menggunakan produk-produk luar negeri. D. Menurunnya semangat gotong royong. E. Menjamurnya file drama Korea di dalam negeri ya. Oke, maksudnya film ya, film drama Korea di dalam negeri. Di sini kan soalnya ancaman kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi. Nah, kalau di bidang ekonomi maka jawaban yang tepat adalah tepat sekali, kegemaran menggunakan produk-produk luar negeri ya. Memang jawaban C merupakan jawaban yang paling tepat karena dengan membeli produk-produk luar negeri ini bisa mengancam produk-produk dalam negeri ya, dan bisa mengganggu kestabilan ekonomi bangsa kita.
Nah, ini adalah pembahasannya. Ini ya, dikatakan bahwa jawaban yang tepat itu C, karena menilik dari kata kunci dari soal tersebut, ancaman yang dapat mengancam Indonesia adalah kegemaran menggunakan produk-produk luar negeri. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan barang-barang luar negeri, maka penggunaan produk dalam negeri dapat ditinggalkan. Hal ini tentu dapat mengancam bidang ekonomi dalam negeri atau Indonesia. Ya, jelas sekali nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya, mohon maaf ya. Belum sempat dibikin animasinya, mohon maaf. Di sini dikatakan nomor 2, pahlawan membela tanah air hingga tercapai kemerdekaan. Guru dan para pendidik memerangi kebodohan demi masa depan bangsa dan negara. Keduanya merupakan patriot. Mereka disebut patriot karena A. mengenang jasa para pahlawan bangsa, B. memberi harta benda yang berlebih, C. rela berkorban untuk kepentingan negara, D. gemar membantu orang lain yang membutuhkan, D. membela kebenaran sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, di sini dikatakan bahwa pahlawan membela tanah air ya. Terus guru dan para pendidik memerangi kebodohan. Keduanya merupakan sikap patriot. Karena, nah jelas jawabannya C ya. Rela berkorban untuk kepentingan negara. Kita lihat bahwa pahlawan rela berkorban untuk kepentingan negara, dalam hal ini kemerdekaan. Gitu juga guru dan para pendidik ya. Rela berkorban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa bukan D ya? Gemar membantu orang lain yang membutuhkan. D ini tidak salah juga, tetapi jawaban ini kurang tepat ya. Karena dalam hal ini pahlawan ataupun guru, mereka tidak hanya membantu tetapi mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan pikiran waktunya untuk kepentingan banyak orang. Oke, jawabannya C ya. Kita lihat pembahasannya. Kata kunci dari soal tersebut adalah guru dan para pendidik memerangi kebodohan demi masa depan bangsa dan negara. Ya, sesuai dengan apa yang saya bilang di tadi, keduanya merupakan patriot. Jawaban yang paling tepat adalah poin C, karena salah satu hal yang mengenai patriot adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Menjalankan pemerintah yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila. Nah, ini ya, sesuai dengan yang kita sempat singgung tadi di depan ya. Sikap korupsi, oke, adakah yang masih ingat? Jawabannya adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jawaban yang tepat adalah E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan nomor 3, jawaban yang tepat adalah E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila kelima dikutip dari kemhan.go.id. Ada 9 ya. Jadi ini tambahan literatur atau referensi buat sobat pejuang NIP sekalian ya. Bahwa sila kelima itu ada beberapa poin pengamalan Pancasilanya. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan gotong royong, yaitu sila kelima. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, adil itu sila kelima. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sila kelima. 4. Menghormati hak orang lain, sila kelima. Suka memberi pertolongan kepada orang lain ya, bahkan kita menolong orang lain itu pun pengamalan Pancasila, sila kelima. Kemudian tidak menggunakan hak milik usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, itu sila kelima. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, sila kelima. Tidak menggunakan hak milik untuk pertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum ya, karena korupsi merupakan suatu sikap yang merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir itu contohnya suka bekerja keras. Nah, di poin ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sikap korupsi itu sama artinya dengan tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebagai ideologi yang digunakan Indonesia, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah, ini menarik ya, kata kuncinya di ideologi terbuka. A. Pancasila menerima pengaruh ideologi lain dan mengubah kepribadian bangsa? Ini tentu saja tidak ya, karena kepribadian bangsa itu jangan sampai berubah.
oleh karena pengaruh dari negara lain atau pengaruh dari luar. B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Ini juga tidak salah. C. Pancasila ideologi yang berasal dari negara lain. Ini tidak tepat karena Pancasila adalah ideologi dari negara kita. D. Adanya Pancasila karena melihat keadaan negara lain. Ini juga kurang tepat. Atau E. Pancasila memberikan keleluasan negara lain untuk mengikutinya. Maka jawabannya adalah B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Jadi ini kata kuncinya tuh di terbuka, dan jawabannya juga ada kata bukanya ya. Pancasila membuka diri terhadap perkembangan zaman. Oke. Bagaimana triknya tadi berfungsi atau bermanfaat? Ya, kita lihat pembahasannya. Berikut adalah contoh-contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka ya. Ada beberapa contoh yang bisa Sobat Pejuang NIP baca satu persatu. Kalau misalnya ini terlalu cepat, Sobat Pejuang NIP bisa mempause atau menghentikan sementara video ini untuk kemudian baca lebih dalam dan lebih memahami poin-poin dari penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini dikatakan bahwa dinamis terhadap perubahan zaman dan dapat dikembangkan secara kreatif. Ini sesuai dengan jawaban B ya. Kemudian soal berikutnya, dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah mengandung cita-cita yang ingin dicapai, yang terkandung di dalam harus berdasarkan nilai yang ada di kehidupan masyarakat. C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. D. Mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilihan. Atau E. Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya. Ingat bahwa di soal ini kata kuncinya fleksibilitas dan terbuka ya. Maka jawaban yang tepat adalah, benar sekali ya, mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Memang jawaban di sini kata kunci terbuka dan fleksibilitas itu lebih ke penyesuaian diri ya. Nah, kalau mengandung cita-cita yang dicapai itu tidak sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan di atas, kemudian mudah dipengaruhi tanpa adanya pilihan, itu juga tidak sesuai. Yang jawabannya apalagi Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya. Jawabannya tidak ya. Yang benar adalah mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada di masyarakat. Jadi Pancasila sendiri itu tidak berubah, tetapi kehadiran Pancasila itu bisa disesuaikan atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau perkembangan yang ada di masyarakat. Oke. Kita lihat jawaban nomor 5 ya. Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka karena mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Soal berikutnya, soal nomor 6. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh, ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami beri kesempatan kepada Sobat Pejuang NIP sekalian untuk berpikir dan menentukan jawaban yang paling tepat. Dan jawaban yang tepat adalah tepat sekali jawabannya B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sobat Pejuang NIP perlu ketahui juga bahwa dalam kondisi pandemi saat ini kemungkinan saja soal nanti akan keluar seperti ini ya. Dalam suatu kegiatan sosial, para pemuda membuat dapur umum dan membagi makanan kepada korban atau masyarakat yang terdampak pandemi. Hal ini mencerminkan pengalaman Pancasila sila kedua ya. Jadi ini soalnya mirip-mirip, semua tindakan kemanusiaan itu masuk ke dalam pengamalan Pancasila sila kedua. Mari kita simak pembahasannya. Nah, di sini sudah dilampirkan 10 poin pengamalan Pancasila dan
Sobat Pejuang NIP bisa perhatikan di poin ke-7, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan juga merupakan salah satu dari pengamalan Pancasila sila kedua ya. Nah, maka jawaban yang di depan tadi sudah sesuai ya. Jawabannya B, sila kedua. Untuk lebih jelasnya terkait apa saja pengamalan Pancasila sila kedua, Sobat Pejuang NIP bisa menghentikan sementara video ini dengan mempause dan membacanya dengan lebih seksama. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia. Nah, soal seperti ini ya, mirip seperti apa yang sudah kita pelajari di depan di trik jitu ya. Kalau seperti ini, kita bisa memulai dengan membaca kalimat terakhir ya. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Semboyan tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi ini untuk mempercepat biar kita tidak perlu membaca semua kalimat yang ada pada pernyataan di atas. Nah, di sini perintahnya adalah pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam A. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara. B. Kehidupan antar masyarakat sesama suku. C. Kehidupan dengan rekan sejawat. D. Hubungan antar rekan kerja. Atau E. Hubungan dengan negara lain. Ingat bahwa jawaban sesungguhnya sudah terdapat pada soal ya. Di sini jawaban yang tepat adalah A ya. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, Sobat Pejuang NIP bisa lihat bahwa di atas itu ada beraneka ragam ya, beraneka ragam suku, kemudian agama dan lain-lain. Maka di sini kita lebih tepatnya memilih A, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembahasannya sebagai berikut. Ada beberapa contoh penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain menjaga suasana masyarakat agar selalu tentram, menjunjung tinggi kepentingan bermasyarakat di atas kepentingan individu, rela berkorban demi keutuhan NKRI, menghindari perilaku membeda-bedakan orang lain berdasarkan background kehidupannya, menghargai dan menghormati setiap perbedaan pendapat yang ada, menjalankan setiap kewajiban yang kita miliki sebagai warga negara, menerima hak sewajarnya dan tidak berlebihan atau gemar bergotong royong dalam menyelesaikan berbagai hambatan. Nah, ini kunci jawaban dari nomor 7 adalah A ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa atau bermasyarakat dan bernegara ya. Kita lanjut ke nomor 8. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak ya. Nah, kalau soal seperti ini kan narasinya panjang ya. Kita langsung saja nih baca kalimat terakhir ya yang saya kasih tebal atau bold. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila pada Pancasila yang dilambangkan dengan simbol. Nah, kalau langsung kayak gini kan, kalau kita baca di kalimat terakhir sangat menghemat waktu ya. Terus perintahnya juga sudah jelas ya. Nah, sekarang kita baca nih pilihan jawabannya, multiple choice-nya. A. Rantai, B. Bintang, C. Padi dan kapas, D. Kepala banteng, atau E. Padi dan kapas ya. Ini saya ulangi lagi ya. Nah, jadi untuk jawaban yang tepat adalah A. Rantai ya. Jadi ini merupakan gambaran soal yang tidak sesuai dengan sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai ya. Nah, rantai ini kenapa dilambangkan dengan rantai sila kedua? Karena sila kedua itu rantai menandakan suatu ikatan antara manusia yang tidak terlepaskan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan nomor 8, jawabannya A. Rantai ya, sila kedua ya. Di sini dikatakan bahwa terkait sila kedua itu ada 10 contoh ya. Tadi di awal sudah kita bahas juga 10 contoh pengamalan Pancasila sila kedua, dan di sini di poin 5 mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi ketika kita pengen mewujud nyatakan pengamalan Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, maka yang perlu dilakukan salah satunya adalah mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
Oke, kita lanjut ke pembahasan terkait gambar ya. Ya, sobat pejuang NIP perlu ketahui bahwa sesuai dengan narasi soal di depan, kita harus kenal terlebih dahulu ya lambang-lambang dari setiap sila yang ada Pancasila. Nah, lambang pertama bintang. Bintang ini melambangkan kedudukan Tuhan ya, yang tinggi, tunggal, dan esa. Nah, ini bintang. Kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Rantai ini melambangkan hubungan antara manusia yang tidak terlepaskan ya, yang saling membutuhkan satu sama lain dan tidak terlepaskan. Sila ketiga persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin ini menyimbolkan suatu kondisi yang bisa menaungi ya, atau melindungi banyak orang ya, atau mempersatukan banyak orang. Tidak peduli perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan lainnya. Nah, bisa dinaungi dalam sila ketiga ya, persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, sila keempat dilambangkan dengan banteng. Kenapa filosofinya banteng? Karena banteng merupakan hewan yang suka berkumpul dan bekerja sama satu sama lain. Nah, jadi sila keempat itu banteng ya. Dan sila kelima itu adalah pangan, padi dan kapas ya. Ini merupakan simbol kesejahteraan bersama, kesejahteraan sosial. Jadi jelas ya, sila pertama bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat banteng, kelima padi dan kapas. Pahami filosofi sesuai yang saya jelaskan tadi, maka mau diputar seperti apapun, rekan-rekan sobat pejuang ini pasti akan ingat. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Indonesia dan Malaysia kembali bersih tegang. Kapal perang Republik Indonesia KRI milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Malaysia mengenai kapal nelayan mereka. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa? A1, B2, C3, D4, E5 ya. Nah, ini melibatkan peran serta dari TNI yang mewakili negara, tapi di sini ditekankan bahwa TNI kita menjaga kedaulatan, menjaga batas negara kita. Maka ini sesuai dengan sila keberapa? Tadi sudah sempat dibahas ya di awal ya. Tepat sekali, jawabannya adalah C, sila ketiga ya. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasannya nomor 9, C, sila ketiga. Di sini dikatakan bahwa ada beberapa butir Pancasila sila ketiga yang perlu kita ketahui, yakni yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kalau sudah ngomong kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, itu masuk di sila ketiga. Tapi kalau disampaikan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, itu masuk sila keempat ya. Di sini kenapa yang kepentingan bangsa masuk ke sila ketiga? Karena cakupannya lebih luas ya, lebih luas dalam arti kepentingan bangsa dan negara ya. Jadi itu masuk sila ketiga. Nah, nomor 2, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, ini sesuai dengan jawaban kita tadi ya, bahwa TNI sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jelas kata kunci sila ketiga adalah cinta tanah air. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan yang bertanah air Indonesia. Oke, jelas sila ketiga. Terus poin kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini berbeda dengan yang tadi sila kedua ya. Sila kedua misalnya ikut serta dalam proses pengamanan PBB, ya itu masuk sila kedua. Tapi kalau ketertiban dunia yang dimaksud di sini artinya negara Indonesia bersikap netral ya, yang tidak memihak ke negara manapun yang sedang konflik. Nah, itu merupakan sikap perwujudan sila ketiga, yakni memelihara ketertiban dunia. Kemudian yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, jelas. Dan yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jelas ya, ini nanti bisa dibaca beberapa kali, berulang kali, agar bisa dipahami ya, biar tidak tertukar lagi pemahamannya dengan pengamalan Pancasila sila-sila yang lain. Oke.
Kita lanjut ke nomor 10, nomor terakhir. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, atau E. TAP MPR. Dan jawaban yang tepat adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Nah, mari kita simak pembahasannya. Baik, Sobat Pejuang NIP bisa membaca screenshot atau gambar dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah ditampilkan pada layar. Di paragraf pertama, di situ dikatakan terkait kemerdekaan yang merupakan hak segala bangsa, ya. Dan di situ disinggung juga terkait ketidaksesuaian dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dalam hal ini penjajahan. Nah, itu paragraf pertama. Paragraf kedua Undang-Undang Dasar kita itu berisi tentang cita-cita atau tujuan negara. Nah, di sini dikatakan maka perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu adalah cita-cita bangsa. Nah, paragraf ketiga ini berisi terkait motivasi dan dorongan luhur yang didukung oleh rahmat Allah, ya, rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, di sini menyatakan bahwa kemerdekaan itu tidak serta-merta datang dengan sendirinya, tetapi itu berkat izin dari Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ya. Dan yang keempat, ya, di paragraf keempat itu di situ dinyatakan dengan jelas sekali bahwa Indonesia memiliki dasar negara Pancasila, ya, yang terdiri dari 5 sila. Oke, baik. Mudah-mudahan ke-10 soal yang sudah kita bahas bersama ini bisa bermanfaat bagi Sobat Pejuang NIP sekalian. Semoga Sobat Pejuang NIP semakin matang dalam belajar, dan ingat bahwa belajar sejatinya tidak perlu takut untuk salah, ya. Karena salah adalah hal yang wajar dalam belajar. Ciptakan kesan setelah belajar, bukan salah dan penyesalan. Sekian dari kami. Terima kasih.